Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Kita bersukacita diberikan hidup yang baru, hari yang baru dalam kehidupan kita. Dan biarlah dalam sukacita kita ini, kita pakai dengan firman Tuhan yang menjadi awal bagi kita untuk menjalani kehidupan yang kita jalani saat ini. Terlebih dahulu saya mengajak saudara untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, anugerah yang indah yang Kau berikan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami boleh menerima hari yang baru, pagi yang indah ini dengan sukacita yang dari Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memberkati kami melalui firman Tuhan yang menjadi awal bagi kami untuk beraktivitas di pagi hingga malam hari nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi sukacita di pagi hari ini yang tertulis dalam Lukas 17 ayat 6. Lukas 17 ayat 6. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudari terkasih. Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." Sekali lagi, jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus juga pernah berkata, jika engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi, maka engkau dapat memindahkan gunung. Serupa dengan nas kita pada saat ini, Tuhan Yesus mengatakan jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, engkau bisa memindahkan pohon ke laut. Sebesar apakah biji sesawi itu? Memang kita sama-sama sudah pernah mendengar, mengetahui bahwa biji sesawi itu seperti sebutir pasir yang ukurannya sangat kecil dan bahkan gampang sekali diterpa angin, di bawah angin. Itulah ukuran dari biji sesawi. Lalu mengapa Yesus tidak berkata jika engkau mempunyai iman sebesar batu karang atau sebesar batu atau benda yang lebih besar dari biji sesawi? Mengapa Tuhan Yesus Kristus memakai analogi tentang iman, memakai kata biji sesawi? Jawabannya ada dua alasan yang menjadi sukacita bagi kita saat ini, di mana Tuhan memakai analogi iman sebesar biji sesawi. Yang pertama yang ingin dikatakan Tuhan kepada kita, agar kita memahami bahwa kita orang Kristen saat ini mampu mencapai iman sebesar biji sesawi. Tuhan tidak menginginkan sebesar batu karang yang sangat besar, tapi biji sesawi, yang artinya kita, siapapun kita, dimampukan untuk mempercayai Tuhan dengan batas yang diinginkan Tuhan, hanya sebesar biji sesawi. Oleh sebab itu, yang ingin dikatakan Tuhan kepada kita, dengan iman yang kecil sekalipun, Tuhan ingin mengatakan kepada kita, kita akan bisa menghadapi perkara yang besar. Karena biji sesawi dari hal kecil dia menjadi suatu pohon yang sangat besar. Sehingga ketika kita memiliki iman yang kecil sekalipun, kita dapat menghadapi segala perkara yang besar. Sehingga jangan ada rasa berkecil hati atau merasa tidak mempunyai iman kepada Tuhan. Kita dimampukan memiliki iman kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus. Sehingga segala apapun perkara, ketika kita memiliki iman sedikit saja, akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Capailah imanmu sebesar biji sesawi itu. Yang kedua, melalui makna yang ingin dikatakan Yesus, mengapa kita harus memiliki iman sebesar biji sesawi, tidak harus seperti batu atau batu karang. Tuhan mengingatkan kepada kita, terlebih kepada orang-orang yang merasa memiliki iman yang besar, bahwa selama ini dengan dia bisa menyembuhkan, mengusir orang jahat, dia merasa iman dia lebih besar dari iman orang lain. Padahal Tuhan mengetahui bahwa ukuran dari iman manusia hanya sebesar biji sesawi saja.
Sehingga kita disadarkan ketika kita bisa melakukan segala sesuatu yang saya sebutkan tadi, kita disadarkan bahwa itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena iman kita yang besar. Tetapi karena anugerah kita bisa menjalani, menyembuhkan dan bahkan mengusir orang roh-roh jahat. Itu yang kedua yang melalui yang ingin dikatakan oleh perkataan Yesus, jika engkau memiliki, yang artinya iman sebesar biji sesawi. Yang berikut, yang terakhir yang menjadi rangkuman bagi kita, melalui perkataan ini Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa sebesar apapun persoalan, janganlah kita memakai masalah itu dengan logika kita. Karena di zaman teknologi sekarang, semua kita memakai logika, menganalisa, merumuskan dan menjalankan hidup dengan logika. Faktanya tidak semua bisa dipakai dengan logika. Bagaimana dengan Sarah yang bisa dianugerahkan Tuhan seorang anak ketika dia sudah tua atau sudah melewati masa suburnya? Dan bagaimana seorang Nuh yang mau bekerja yang tidak pasti air bah itu datang atau tidak? Tetapi yang di sini yang diingatkan Tuhan, pakailah imanmu di setiap kehidupanmu. Mau apapun itu juga, sekecil apapun juga, itu berarti bagi kita, terlebih berarti untuk Tuhan kita. Oleh sebab itu, marilah kita capai iman kita hanya sebesar biji sesawi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang memberkati kami, yang menguatkan kami agar kami mampu untuk mengimani Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Sebesar biji sesawi, kecil sekali bagi kami, tetapi kami percaya melalui iman yang sekecil itu, kami Engkau mampukan Tuhan untuk menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup kami. Dan biarlah iman itulah yang memberkati kami, yang mempercayai kami untuk melakukan segala sesuatu yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan juga yang mengingatkan kami agar kami tidak jatuh di dalam kesombongan kami akan setiap hal-hal yang kami lakukan, karena kami menyadari bahwa itu semua adalah anugerah Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami. Sertai Tuhan perjalanan gerejamu ini, sertai kami agar kami Tuhan boleh menyatakan firman Tuhan di tengah-tengah gerejamu ini, sehingga firman Tuhan itulah yang menjadi terang bagi gerejamu ini untuk dapat memberikan berkat-berkat bagi jemaatmu, berkat bagi sekitar gerejamu ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itu yang menyertai saudara dari sekarang sampai selamanya. Amin.